wah sebenarnya kita ini punya hak sebagai warga negara yang sedang melakukan usaha UMKM, punya hak untuk dibina oleh pemerintah kota. Apa saja sih hak kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Heri Koswara, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, daerah pemilihan Kota Bekasi dan Kota Depok, dan juga sebagai Ketua DPD PKS Kota Bekasi. Ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara galeri show dan dialog UMKM terkait dengan tema ekonomi kreatif yang dilaksanakan di RW 18 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara. Apresiasi yang digagas oleh salah satu anggota DPRD Kota Bekasi dari daerah pemilihan Bekasi Utara ini, yaitu Pak Saifuddin, ini merupakan langkah yang luar biasa tengah terpuruknya ekonomi sebagian masyarakat kita. Oleh karena itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas KP3 dan juga kepada Ibu Lurah dan sekaligus kepada Pak RW. Dengan gagasan acara ini, insya Allah mudah-mudahan UMKM di Bekasi Utara khususnya akan kembali menggeliat dan insya Allah akan memperbaiki taraf kehidupan ekonomi Kota Bekasi secara keseluruhan. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi, mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi dengan segmentasi yang lebih luas lagi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga mudah-mudahan lambat laun ekonomi kita akan semakin membaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, sedikit tentang UMKM. Memang di Kota Bekasi, Bapak Ibu, mungkin perlu kita ketahui, saya kebetulan sekretaris juga waktu itu menjadi sekretaris Pansus 10 khusus membahas dan mengesahkan Perda Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan UMKM dan Koperasi di Kota Bekasi. Alhamdulillah sudah diketok, sudah selesai, sudah disahkan, dan kemudian tinggal disosialisasikan, dilaksanakan oleh pemerintah kota. Kalau ditulis, Bapak Ibu sekalian bisa searching, itu di sekarang Perda nomor 7 tahun 2021 Kota Bekasi. Insya Allah itu sudah ada. Jadi perda itu kenapa? Sebenarnya sudah ada perda sebelumnya. Tahun 2012 pemerintah Kota Bekasi sudah punya perda tentang pemberdayaan UMKM dan koperasi. Tetapi karena amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada turunan PP nomor 7 tahun 2021 tentang UMKM dan koperasi, maka seluruh pemerintah kota diwajibkan mensinkronisasi perda yang ada dengan perda yang baru itu, undang-undang yang baru, Undang-Undang Cipta Kerja itu. Banyak hal yang perlu, hal baru yang di situ sangat punya keberpihakan kepada pemerintah, kepada pelaku UMKM, Pak. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di sana, ada mulai perizinan, itu kemudahan perizinan, itu ada kewajiban pemerintah kota untuk membantu memfasilitasi perizinan. Ada pertama mengenai pengelompokan, misalnya pengelompokan jenis-jenis UMKM. Kategori disebut usaha kecil itu seperti apa, usaha menengah, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Masing-masing punya kategori dari sisi omset. Misalnya kalau usaha mikro itu omsetnya maksimal, disebut usaha mikro itu 300 juta setahun misalnya. Kemudian disebut usaha kecil itu 300 juta sampai 1 miliar, itu kategorinya. Kemudian usaha menengah 1 miliar sampai 10 miliar. Kemudian usaha besar 10 miliar ke atas misalnya, dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Sehingga kategori inilah yang sebenarnya bisa mengklasifikasikan jenis-jenis perizinan yang ada. Mulai dari perizinan kalau usaha mikro mungkin cukup NIB, ya, NIB, nomor induk berusaha. Pas dulu namanya SKU, ya, surat keterangan usaha di kelurahan, ya, Pak Lurah sering mengeluarkan itu, ada yang dapat bantuan BPUM kemarin.
Kemudian juga kalau sekarang pakai NIB namanya, yang baru. Kemudian sudah punya NIB itu Bapak Ibu bisa mengembangkan. Syarat utama punya NIB, kemudian dikembangkan ada namanya izin operasi yang Ibu sebut. Misalkan Ibu bisa ngajukan izin operasi, itu terdiri dari misalnya perizinan, kalau makanan itu ya IRT-nya, ada PIRT, ada halal, produk halal, jaminan produk halal, ada dan lain-lainnya, itu perizinan turun-turunannya. Ada izin lokasi juga ada, jadi perizinan kalau butuh misalnya kategori usaha yang membutuhkan tempat besar, ada workshopnya, ada pabriknya gitu ya, itu sampai ke sana. Tapi dasarnya utama nanti NIB. Kalau NIB, saya sudah kontak Pak Kadis, insya Allah bisa dibantu. Proses NIB sebenarnya pemerintah itu wajib membantu, paling tidak memberikan arahan seperti itu. Ataupun kalau kita langsung klik OSS itu bisa, kita daftar langsung untuk ngurus NIB itu bisa. Tinggal syaratnya ya jelas, misalnya kalau didetailkan itu ada KTP, KK, kemudian NPWP ya, NPWP pribadi, kemudian profil, nanti kan ditanya profil usahanya apa dan sebagainya, itu alamat jelas dan seterusnya. Itu cukup diklik, diupload dokumen-dokumennya, itu bisa langsung keluar. Yang yang di OSS itu, yang satu pintu. Itu mengenai perizinan, jadi di Perda yang baru itu terkait dengan perizinan itu dipermudah. Kemudian juga akses, ada faktor dari pembinaan pengelolaannya, itu juga ada, nanti diatur di Perda itu. Kita sedikit sosialisasi Perdanya Pak ya, meskipun Bapak Ibu mungkin dari pemerintah kota belum sosialisasi tentang Perda nomor 7 tahun 2021 itu. Tapi itu penting, nanti Bapak Ibu kan apalagi di sini banyak pelaku UMKM, insya Allah bisa mereview, kemudian wah sebenarnya kita ini punya hak sebagai warga negara yang sedang melakukan usaha UMKM, punya hak untuk dibina oleh pemerintah kota. Apa saja sih hak kita, misalnya begitu ya, dibantu apa saja sih, misalnya begitu. Kalau pemerintah kota itu meliputi usaha mikro dan kecil Pak, kalau di kota ya. Kalau kewenangan kalau usaha menengah itu skupnya di pemerintah provinsi. Kalau usaha besar itu ke pemerintah pusat. Ini klasifikasi bantuan pembinaannya sampai ke sana. Kalau di sini usaha kecil, usaha menengah, kemudian pemerintah ngajuin ke pemerintah kota, sifatnya fasilitasi, memfasilitasi untuk ke pemerintah provinsi dan seterusnya seperti itu. Kemudian akses permodalan. Nah, ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Dalam ABT 2000, kebetulan saya sudah berada di Badan Anggaran ya. Mohon izin perkenalkan, sebelumnya saya di Saifuddin dari Dapil Bekasi Utara, fraksi PKS, di Komisi 2. Komisi 2 memang bukan langsung dengan bidang ekonomi Pak. Komisi 2 itu infrastruktur, pembangunan, lingkungan hidup, dinas perhubungan dan Distaru tata ruang, dan juga Perkimtan, itu dinas-dinas mitra Komisi 2. Lah kalau Komisi 3 nanti ada BUMD, ada pasar, ada UMKM, itu khususnya di Komisi 3. Tetapi tidak masalah, karena kemarin ketika membahas produk UMKM yang berupa Perda UMKM itu lintas komisi ininya, anggotanya dipilih lintas komisi, dan alhamdulillah saya di sekretaris Pansus 10 tentang UMKM itu. Saya juga di Badan Anggaran, jadi tahu pengelolaannya bagaimana. Kemarin kita juga berusaha memperjuangkan bagaimana ada keberpihakan dari pemerintah kota untuk memberikan anggaran lebih, khususnya di bidang pembinaan UMKM Pak. Karena memang kadang-kadang dinas UMKM Ketapang, yang mohon izin Bu ya, itu kadang-kadang ya mohon maaf, kadang-kadang anggarannya kecil. Kadang-kadang wah ini kita dianaktirikan, katanya Pak Kadis begitu. Karena lebih diutamakan biasanya kalau masyarakat itu dinas BMSDA. Itu urusan jalan, urusan saluran air, ada banjir dan sebagainya, itu diutamakan. Yang paling utama itu
dinas pendidikan harus itu wajib, itu anggaran wajib harus 20%, undang-undang mengamanahkan begitu. Kemudian kesehatan itu, kemudian infrastruktur itu di PMSDA. Nah, dinas Ketapang dan dinas UMKM ini memang agak kecil. Kemarin kita cukup alot juga menganggarkan anggaran di dinas, saya kurang nggak ingat kalau yang di Ketapang berapa. Di dinas UMKM ini hanya dikasih slot sekitar 16 miliar setahun. Itu sudah termasuk gaji ASN-nya plus kegiatan-kegiatan pelatihan dan sebagainya. Sangat kecil. Kalau dibilang sangat kecil untuk wilayah Kota Bekasi ya. Ya nggak seberapa dibanding APBD 2022 itu sampai 6,4 triliun ya. Tapi nggak apa-apa. Terus kita dorong itu karena memang untuk nambah itu juga butuh argumen, butuh usulan-usulan dan seterusnya. Tetapi di satu sisi pemerintah juga memberikan namanya dana bantuan UMKM, Pak Erwi. Itu bisa diakses ke BPRS Patriot, Bu. Ibu-ibu sekalian kalau perlu modal itu bisa. Sekarang lagi ada program dana bergulir UMKM ke Dinas Patriot. Nanti kalau pengen ngajukan bisa langsung atau bisa namanya saja data ke saya. Nanti saya bantu ke direkturnya. Saya kenal dengan Pak direkturnya. Itu ada dana disiapkan untuk ABT ini sampai akhir Desember, Pak. Mepet berarti ya. Ini udah Desember ya. ABT itu 2,5 miliar disiapin dana pinjaman. Maksimal satu UMKM 100 juta. Silakan kalau pengen ngajukan. Insya Allah persyaratannya ada. Nanti Pak Erwin persyaratannya saya kirimkan. Ada persyaratannya. Terus bagi hasil, kalau BPRS bagi hasil sifatnya ya. Bagi hasilnya itu 3% setahun. Cukup kecil, Bu. Kalau di bank itu kan rata-rata 13%, 12% ya. Kalau di mobil itu biasanya 7%, 6% ya. Nah, kalau di UMKM ini alhamdulillah cukup kecil. 3% setahun. Jadi kalau ibu-ibu sekalian bisa mengakses itu, insya Allah pakai proposal nanti saya kontakkan ke Pak direkturnya. Itu kemarin sudah kita ajukan, alhamdulillah ada. Dan insya Allah tiap tahun ada dana bergulir diplotkan untuk khusus UMKM itu melalui BPRS Patriot, itu ada dana bergulirnya. Silakan saja bisa diakses. Ini akses tentang merupakan bagian dari usaha keberpihakan pemerintah kota. Karena amanahnya ada pembinaan, ada bantuan akses permodalan, akses pengelolaannya, pembantuan tadi perizinannya dan seterusnya. Kemudian akses pemasaran. Ini yang sangat kurang. Kemarin kita audiensi, Bu, di dalam membahas Perda UMKM itu kita audiensi pertama dengan pelaku-pelaku UMKM. Mohon izin, kemarin mungkin undangannya belum sampai sini, Pak ya. Waktu audiensi belum ada ya? Belum ada. Tapi ada juga beberapa perwakilan dari misalkan IPMI, dari dari Kadin, dari teman-teman pengusaha muda, HIPMI dan sebagainya kita undang perwakilan. Termasuk dari koperasi juga kita undang untuk audiensi membedah perda itu. Banyak masukan yang masuk ke kita. Terus terang, banyak keinginan masyarakat pelaku UMKM itu diberikan akses pemasaran oleh pemerintah kota ke mal-mal. Pak, kita pengennya ke mall, Pak. Kan kalau ke mall pengunjungnya banyak, pemasarannya bisa gampang dan seterusnya. Nah, kita tampung itu. Kita sebenarnya ada di dalam perda UMKM, meskipun perda lama maupun perda baru, itu ada amanah pemerintah kota itu menyiapkan kalau ada perizinan, pengajuan izin dari pengembang ataupun pengusaha mal, restoran, hotel gitu ya, itu berkewajiban menyiapkan 30% ruang publiknya itu untuk space UMKM. Nah, itu ada muatan itu. Mereka muncul lagi, Pak. Kita sudah disiapin space UMKM, Pak, tapi posisinya di pojok paling belakang, dekat toilet lagi gitu. Pengen kita sih paling di premium space, Pak, di depan. Bagus juga sebenarnya usulannya.
Kalau di hotel di pojok bagian belakang susah, tamunya susah lewat Bu ya. Nah, itu kita tampung, kita terima, dan alhamdulillah setelah kita audit dengan teman-teman UMKM, kemudian kita juga undang juga dengan pengusaha-pengusaha besarnya Pak. Ada dari PHRI, pengusaha hotel, restoran dan mall. Kita undang, kita ajak audiensi, kita sampaikan juga masukan-masukan dari teman-teman UMKM. Jawabannya mereka apa? Kira-kira Bu? Siap Pak, kita fasilitasi. Bahkan kita sudah memberikan fasilitas space di sini gitu. Ternyata di situ ada apa? Ada gap Bu. Ada gap antara yang penting Pak, kita sudah posisi di depan dan sebagainya, tapi kita sudah ada standarnya Pak. Ada standarnya supaya produk-produk yang tampil itu mengikuti standar kita. Lah ini belum ditangkap oleh teman-teman UMKM Bekasi, katanya begitu. Nah, kita juga ngasih masukan ke Dinas UMKM Koperasi dan Perdagangan juga untuk ini, supaya gap antara UMKM dengan pelaku pengusaha besar ini tidak terlalu jauh. Sementara pengusaha besar menyiapkan apa yang diinginkan oleh teman-teman UMKM, tetapi ada standar yang belum bisa dicapai oleh teman-teman UMKM. Ini perlu disosialisasikan, apa sih standarnya? Misalnya masalah perizinan. Itu kalau yang penting kan ini Pak, kita ada perizinan, standarnya harus ada perizinannya lengkap, ada jaminan halal, misalnya ada produk kalau bukan misalnya kerajinan gitu, misalkan packagingnya yang menarik, kemudian catching lah begitu ya. Jadi tampil di depan premium space itu juga layak untuk sebuah hotel besar ataupun restoran ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang di situ perlu kita banyak belajar untuk mengupgrade, scale up. Kalau istilah UMKM itu scale up. Untuk baik itu scale up dari sisi kualitas produknya, dari sisi tampilannya, promosinya dan sebagainya. Itu tentu nanti dari Dinas UMKM lah yang akan memfasilitasi misalnya bagaimana adakan webinar, pelatihan, bagaimana membuat packaging yang menarik dan seterusnya. Sebenarnya di komunitas-komunitas juga bisa dikembangkan di RW, apalagi di RW 18 banyak para pengusaha UMKM yang saya lihat sudah luar biasa. Ini tampilan packagingnya sudah luar biasa Pak. Tinggal bagaimana mengkomunikasikan itu ke dinas, ke tadi pengusaha-pengusaha hotel, mall dan sebagainya, sehingga bisa punya tempat seperti itu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir adalah di dalam amanah Perda baru itu nanti itu ada klausul ataupun kewajiban pemerintah kota. Salah satunya adalah menyiapkan minimal satu tempat destinasi produk UMKM, destinasi tujuan wisata UMKM. Ini untuk supaya memfasilitasi teman-teman. Oh, kita bikin produk ini, produk itu banyak, tapi kalau dianya dipajang di RW, mohon maaf, mungkin kalau dipajang di RW 18 saja yang berkunjung ke sini ya, mungkin warga sini saja Bu ya. Tapi kalau mungkin ada sebagian yang kita titipkan di galeri yang difasilitasi oleh pemerintah kota, ada teman-teman yang kunjung ke sana, ada tempat yang strategis begitu, itu ada yang wisata, kemudian bisa melihat, kemudian bisa tertarik untuk beli dan seterusnya. Belinya satu, ketika lihat mungkin di kantor kecamatan misalnya, belinya satu, sampai rumah enak, telepon pemiliknya siapa ini ya, produknya di mana ya, wah akhirnya ngeborong dari RW 18 insya Allah seperti itu. Pesennya banyak itu ya, bahkan bisa ngajukan franchise misalnya, atau mengajukan buat cabang di RW lain, di kelurahan lain. Ini juga salah satu pengembangan. Kita banyak tempat-tempat yang sebenarnya bisa jadi ikon untuk produk UMKM. Ini perlu kita gali dan kita dorong terus Pak, karena memang sampai sekarang belum ada ya di Kota Bekasi ini. Kalau ada tamu datang, Pak, ikon Kota Bekasi untuk produknya apa ya? Waduh, paling ditanya itu kita masih garuk-garuk kepala ya. Apa sih? Apakah gabus pucung? Lah di mana kalau nyari gabus pucung misalnya? Kita juga bingung. Gabus pucung di mana ya? Dulu saya ada Odin Combo di sono. Di mana itu? Di Harapan Indah belakang. Odin Combo. Ataukah ikon Kota Bekasi itu misalnya
bir peletok misalnya gitu ya. Bir peletok. Nah, kita sudah bir peletok belinya di mana ya? Bingung juga kita. Nah, mudah-mudahan dari teman-teman KWT dimotori oleh teman-teman KWT di Kelurahan Harapan Baru, khususnya RW 18 ini, itu bisa tumbuh Pak yang namanya produk ikon Kota Bekasi gitu ya. Sehingga kalau ada tamu datang itu enak, silakan Pak berkunjung ke RW 18 Perumahan Prima Harapan. Di sana pusatnya UMKM, produk UMKM ikon Kota Bekasi Pak. Apa aja ada? Ada roti, ada bolen, ada minuman kurma, ada ikan hias, luar biasa. Semuanya ada gitu ya. Insya Allah kalau itu bisa terus diangkat, kalau searching itu gampang orangnya. Prima Harapan, yang muncul itu ikan hias, yang muncul itu bolen, yang muncul itu produk sari kurma misalnya, atau itu banyakin aja begitu. Jadi ikon nanti lama-lama gitu ya. Semalam saya diundang di RW 11 GPS. Kalau di Pak, saya usulkan, Pak RW mohon izin, GPS ini kalau orang mengklik, yang muncul paling banyak apa ratingnya? Perumahan GPS banjir. Kalau diklik di Google, perumahan GPS banjir, melanda, banjir banyak. Coba diganti deh. Kalau diklik itu yang muncul produk UMKM, yang muncul hidroponiknya misalnya. Karena apa? Ini kita kadang-kadang banyak berproduksi tapi lupa dengan promosinya. Nah, ini perlu jaringan yang baik, jaringan yang luas begitu ya. Baik itu dari sisi offline, antar RW, antar kelurahan, kita bisa saling koordinasi, saling studi banding begitu. Kemudian juga dengan secara online juga semakin masif gitu ya. Sehingga ketika mengklik itu, insya Allah yang muncul itu tadi yang kita harapkan tadi, produk-produk UMKM dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Itu sedikit gambaran saja tentang Perda. Sebenarnya Kota Bekasi sudah punya alat atau tool untuk regulasi untuk membantu produk-produk UMKM dan koperasi di Kota Bekasi. Bahkan sudah ada akses permodalan yang disiapkan. Tinggal bagaimana informasi ini kadang-kadang kita nggak tahu Ibu ya, karena nggak dipampang di kantor-kantor kelurahan, kecamatan, nggak dipampang gitu ya. Nah, ini sebenarnya Kota Bekasi sudah memberikan itu. Jadi silahkan aja diakses, insya Allah untuk bisa mensupport dan membantu kita semuanya. Baik, nanti detailnya nanti bisa komunikasi, kita diskusi dan seterusnya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.